Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Yohanes Nasution, Bapak Said. Kali ini kita akan menelusuri jejak penyebaran Islam di kota Surakarta. Pada saat saya berkunjung ke kota Surakarta, saya menyempatkan diri untuk berkunjung ke masjid tertua di kota Surakarta, yaitu Masjid Laweyan. Masjid Laweyan dibangun pada masa Joko Tingkir sekitar tahun 1546 oleh Kiai Ageng Henis. Sebelum menjadi masjid, Masjid Laweyan merupakan tempat ibadah umat beragama Hindu yang didirikan oleh Ki Ageng Beluk. Dengan pendekatan Ki Ageng Henis secara damai, kemudian Ki Ageng Beluk menghibahkan pura tersebut untuk menjadi masjid sebagai tempat beribadah umat Islam. Tidak seperti masjid lain yang mempunyai nama berbau Islam, masjid yang berada tepat di depan sungai ini mempunyai nama sesuai dengan nama daerah didirikannya, yaitu Laweyan. Laweyan termasuk daerah yang cukup penting. Selain lokasi yang cukup dekat dengan ibu kota kerajaan Pajang, atau hanya sekitar 3 km, Laweyan juga menjadi pusat perekonomian khususnya bagi warga pedesaan sekitar daerah Laweyan. Keberadaan Masjid Laweyan bermula dari hijrahnya Kiai Ageng Henis dari Selo ke Pajang. Menurut Babat Tanah Jawi, ia mulai bermukim di Laweyan pada tahun 1540. Sedangkan pendirian masjid berlangsung selang beberapa tahun setelah kedatangan beliau. Masjid yang didirikan oleh Kiai Ageng Henis sampai saat ini masih dapat disaksikan, berdiri kokoh di depan makamnya di daerah Laweyan. Yang patut disayangkan, karena telah mengalami beberapa kali perbaikan dan renovasi, bentuk asli dari Masjid Laweyan sudah tidak dapat dikenali lagi. Secara umum, bentuk yang ada saat ini tampak biasa-biasa saja, beratap tumpang atau tingkat, mempunyai serambi dan ciri-ciri lain sebagaimana masjid lazimnya. Karena letak bangunan masjid yang berada sekitar 2 meter dari atas tanah, membuat masjid ini tampak kian berwibawa. Karena tahun pendirian yang relatif dekat dengan pendirian Masjid Agung Demak, lokasi yang dekat dengan kerajaan dan tahun pendirian pada masa kerajaan Pajang, menjadikan masjid ini sangat penting dari segi historis atau sejarah. Saat ini, Masjid Laweyan masih difungsikan sebagai tempat beribadah umat Islam, bahkan juga sebagai tempat untuk belajar membaca Al-Quran bagi anak-anak yang tinggal di sekitar Masjid Laweyan. Jika kita berjalan ke sisi kiri Masjid Laweyan, maka kita akan menemukan kompleks pemakaman Ki Ageng Henis. Kiai Ageng Henis memang tidak bisa dilepaskan dari pengaruh-pengaruhnya, melahirkan Laweyan sebagai pusat perekonomian utamanya, sentra batik sekaligus syiar Islam yang sangat terkemuka pada masa lalu. Sudah banyak tulisan yang mengangkat tokoh penting tersebut, baik dalam studi maupun pemberitaan artikel di media massa. Sebagaimana banyak dikenal, bila Ki Ageng Henis atau Ki Ageng Henis adalah putra dari Ki Ageng Selo, terah langsung dari silsilah Raja Brawijaya V, yang merupakan raja terakhir Kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Ki Ageng Henis adalah ayah dari Ki Ageng Pemanahan dan Ki Ageng Karatongan.
Ki Ageng Pamanahan kemudian memiliki putra Danang Sutawijaya yang menjadi Raja Mataram pertama dengan gelar Panembahan Senopati. Ki Ageng Henis menjadi kakek dari Panembahan Senopati sebagai Raja Mataram Islam pertama. Dengan demikian, beliau merupakan leluhur dari Raja-Raja Mataram, baik di Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, Mangkunegaran, serta Paku Alaman. Sebagai pemeluk Islam yang taat, Ki Ageng Henis dikenal luas sebagai ulama yang sering melakukan syiar Islam ke banyak orang, termasuk kepada masyarakat di Desa Laweyan pada saat itu. Karena pendekatan keluarga tetap memperhatikan budaya lokal, maka banyak pemeluk Hindu di Laweyan yang hijrah memeluk agama Islam. Termasuk yang saya ceritakan tadi, salah seorang tokoh Hindu, Ki Ageng Beluk, yang kemudian mau memeluk Islam karena tertarik dengan teladan hidup, sikap, dan kebijaksanaan Ki Ageng Henis dalam menyampaikan dakwah secara damai dan sejuk. Mari sejenak para pemirsa channel Yohansa Nasution Bapak Said, kita berikan, hadiahkan surah Al-Fatihah dan doa terbaik untuk Ki Ageng Henis. Kita berterima kasih atas jasa beliau semasa hidupnya, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan beragama. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai berjumpa di perjalanan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.